Malam kelam. Pantai itu kelihatannya biasa saja. Pasirnya halus, membentang luas seperti karpet pucat yang basah oleh air laut. Ombaknya besar, datang silih berganti dengan suara berat yang pelan tapi dalam, seolah laut sedang bernapas. Angin sore berhembus, dingin, menusuk kulit, membuat siapapun yang berdiri agak lama tanpa jaket pasti merapatkan tangan ke badan. Tidak ada bangunan aneh, tidak ada patung, tidak ada bau menyengat. Tidak ada apapun yang langsung membuat orang merasa takut. Semuanya terlihat normal. Terlalu normal untuk sebuah pantai di selatan. Hanya satu hal kecil yang terasa janggal sejak pertama kali kaki menginjakkan pasirnya. Di dekat pintu masuk, sedikit ke samping dari jalur kendaraan, berdiri sebuah papan kayu tua. Kayunya sudah retak-retak. Sebagian sudutnya menghitam seperti bekas terbakar matahari dan hujan selama bertahun-tahun. Paku-paku karatan menahan papan itu pada dua tiang bambu yang juga tampak lapuk. Papan itu miring sedikit, seakan bisa roboh kapan saja, tapi entah kenapa masih berdiri tegak sampai sekarang. Tulisan di atasnya hampir pudar. Cat merahnya sudah berubah kusam, ada bagian yang terkelupas hingga hanya menyisakan bekas goresan. Samar. Tapi anehnya, meski sudah tua dan nyaris hilang, tulisannya masih bisa terbaca jelas oleh siapapun yang mendekat. Dilarang memakai pakaian berwarna hijau. Kalimat itu tidak panjang, tidak ada tanda seru, tidak ada penjelasan tambahan, hanya larangan singkat yang berdiri sendirian, seolah tidak merasa perlu memberi alasan apapun. Beberapa orang yang lewat hanya melirik sebentar. Ada yang tertawa kecil, ada yang berbisik dengan temannya, ada juga yang berhenti sejenak hanya untuk berfoto di dekat papan itu. Bagi kebanyakan pengunjung, papan tersebut hanyalah bagian dari cerita lama yang sering mereka dengar, cerita yang sudah dianggap mitos, cerita yang hanya cocok untuk ditertawakan sambil makan jagung bakar di pinggir pantai. Sore itu, pantai tidak terlalu ramai. Beberapa motor terparkir berjejer. Ada pedagang minuman dingin yang sibuk menata botol, ada pasangan muda yang duduk agak jauh dari bibir pantai, dan ada beberapa nelayan yang baru saja menarik perahu kecil mereka ke daratan. Suasananya tenang, hampir damai, dengan langit yang mulai berubah warna perlahan. Di antara pengunjung yang datang sore itu, ada satu keluarga yang tampak berbeda, bukan karena mereka aneh, tapi justru karena mereka terlihat seperti keluarga kebanyakan. Pak Arman berjalan di depan, membawa tas ransel kecil. Usianya sekitar 40-an, tubuhnya tegap, wajahnya terlihat lelah tapi puas seperti orang yang akhirnya bisa libur setelah lama bekerja. Di belakangnya, Bu Rina berjalan sambil memegang tangan anak bungsunya. Wajahnya lembut, senyumnya mudah muncul, dan cara bicaranya halus. Anak laki-laki mereka berjalan agak ke depan, sibuk melihat pasir dan ombak, sementara anak perempuan mereka berjalan pelan, sesekali menoleh ke kanan kiri dengan mata penuh rasa ingin tahu. Tidak ada yang salah dengan mereka, sampai orang-orang mulai menyadari warna pakaian yang mereka kenakan. Bu Rina memakai jaket hijau lumut. Warnanya tidak mencolok, malah terlihat kalem dan cocok dengan suasana sore. Jaket itu tampak hangat, menutup tubuhnya dengan rapi. Anak perempuan mereka juga mengenakan kaos hijau muda, warnanya cerah, sedikit kontras dengan pasir pucat di bawah kakinya. Anak laki-laki dan Pak Arman sendiri tidak mengenakan warna hijau, tapi dua warna itu sudah cukup untuk menarik perhatian beberapa pasang mata di sekitar. Beberapa warga lokal yang sedang duduk di dekat warung saling pandang. Ada yang berdeham pelan, ada yang langsung menunduk, dan ada yang berpura-pura sibuk membereskan barang. Seorang pria paruh baya, kulitnya gelap terbakar matahari, akhirnya berdiri. Pakaiannya sederhana, kaos lusuh dan celana pendek, wajahnya keras tapi matanya menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Dia melangkah mendekat dengan ragu. Langkahnya pelan, seperti orang yang tidak yakin apakah yang akan dia katakan itu perlu atau tidak. Saat jaraknya sudah cukup dekat, dia berhenti, menarik napas dalam, lalu berbicara dengan suara rendah. "Bu, Pak, maaf," katanya sopan, hampir seperti berbisik. "Kalau bisa, bajunya diganti."
Ini pantai selatan. Bu Rina terkejut kecil. Dia menoleh ke Pak Arman, lalu kembali menatap pria itu dengan senyum canggung. "Oh, maksudnya gimana ya, Pak?" tanyanya pelan, masih sopan. Pria itu melirik cepat ke arah jaket hijau Bu Rina, lalu ke kaos anak perempuan itu. Wajahnya tampak semakin tegang. "Di sini memang ada larangan, Bu, dari dulu. Kalau ke pantai ini, sebaiknya jangan pakai warna hijau." Pak Arman yang mendengar itu langsung tertawa kecil. Tawanya tidak keras, lebih seperti refleks. "Oh, soal itu ya, Pak?" katanya sambil tersenyum. "Hehe, kami tadi lihat papan tulisannya. Tapi ya, itu kan cuma mitos, kan?" Nada suaranya santai, tidak meremehkan secara kasar, tapi jelas tidak menganggap serius. Dia bahkan menepuk bahu pria itu dengan ringan, seolah ingin mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Pria itu tidak ikut tertawa, bibirnya justru mengatup rapat. Kulit wajahnya yang tadi gelap kini tampak lebih pucat, terutama di sekitar mata. Dia menelan ludah, lalu melangkah mundur satu langkah. "Bukan mitos, Pak," katanya pelan, hampir tidak terdengar oleh orang lain. "Di sini, sudah banyak yang kejadian." Pak Arman masih tersenyum, tapi senyumnya sedikit mengendur. "Ah, iya, terima kasih ya, Pak, sudah mengingatkan," jawabnya cepat, jelas ingin mengakhiri pembicaraan itu. Pria itu menatap mereka beberapa detik lebih lama, tatapannya tajam, bukan marah, tapi penuh kekhawatiran, seperti orang yang sudah tahu akhir dari sebuah cerita, tapi tidak bisa memaksa orang lain untuk percaya. Akhirnya dia menggeleng pelan, lalu berbalik dan berjalan menjauh tanpa mengatakan apapun lagi. Bu Rina menatap punggung pria itu dengan perasaan tidak enak. "Mas," katanya pelan ke Pak Arman, "kayaknya bapaknya serius deh." Pak Arman menghela napas kecil. "Ah, orang-orang sini memang masih percaya begituan. Kita kan cuma sebentar. Lagian, masa iya warna baju bisa bikin kenapa-kenapa?" Bu Rina tidak langsung menjawab. Dia menatap jaketnya sendiri, lalu ke laut di depan mereka. Ombak masih bergulung, besar dan teratur. Tapi entah kenapa, sekarang suaranya terdengar lebih berat di telinga. Angin yang tadi terasa biasa saja kini terasa lebih dingin, membuat bulu kuduknya sedikit berdiri. Anak perempuan mereka tiba-tiba berhenti berjalan. "Bu," katanya sambil menunjuk ke papan kayu di pintu masuk yang kini terlihat agak jauh. "Tulisan itu kenapa kayak ngeliatin aku ya?" Bu Rina tersenyum tipis, meski dadanya terasa sedikit sesak. "Ah, enggak kok, Nak. Itu cuma papan," jawabnya sambil mengusap kepala anaknya. Tapi saat Bu Rina menoleh lagi ke arah papan itu, entah kenapa tulisan yang tadi terlihat biasa kini terasa lebih jelas. Seolah cat merah yang pudar itu kembali hidup di bawah cahaya sore. Kalimat larangan itu tampak menonjol, seperti baru saja dicat ulang. Dia menggelengkan kepala pelan, mencoba mengusir pikiran aneh yang tiba-tiba muncul. Mungkin dia hanya terlalu lelah. Mungkin ini hanya sugesti karena ucapan warga tadi. Namun, ada satu hal kecil yang tidak dia sadari. Saat mereka melangkah lebih jauh ke pantai, beberapa pengunjung lain secara perlahan menjauh dari mereka. Bukan dengan tergesa-gesa, tapi cukup jauh untuk menjaga jarak. Seorang ibu menarik anaknya ke samping. Seorang pedagang berhenti melayani dan hanya menatap dengan wajah tegang. Bahkan nelayan yang tadi tertawa kini diam, pandangannya kosong ke arah laut. Tidak ada yang berkata apa-apa, tidak ada yang melarang lagi. Tapi keheningan yang muncul perlahan terasa lebih berat daripada larangan manapun. Langit semakin gelap, warna jingga mulai memudar, digantikan bayangan kelabu yang merayap pelan dari ufuk barat. Ombak masih datang dan pergi, tapi jarak antar suara terasa lebih panjang, seolah laut sengaja memberi jeda. Bu Rina merapatkan jaket hijaunya tanpa sadar. Kayunya terasa dingin di kulitnya, lebih dingin dari sebelumnya. Anak perempuannya menggenggam tangannya lebih erat, tanpa mengatakan apapun. Pak Arman tetap berjalan di depan, masih dengan langkah yakin. Tapi sesekali, dia menoleh ke belakang. Bukan karena takut, tapi karena merasa diperhatikan. Dan di belakang mereka, papan kayu tua itu berdiri diam, sedikit miring, menatap punggung keluarga tersebut tanpa suara. Tulisan pudar di atasnya seakan menunggu.
menunggu mereka melangkah lebih jauh. Menunggu saat pantai selatan mulai menepati janjinya. Matahari mulai turun perlahan, seperti enggan benar-benar meninggalkan langit. Cahayanya memanjang di permukaan laut, memantul di antara gulungan ombak yang semakin gelap warnanya. Warna jingga yang tadi hangat berubah menjadi keunguan, lalu sedikit demi sedikit tercampur abu-abu. Langit tidak langsung gelap, tapi redupnya terasa tidak wajar, seperti ada tirai tipis yang ditarik perlahan menutup cahaya. Pantai mulai sepi. Beberapa pengunjung yang sejak siang duduk di pasir sudah berkemas. Ada yang menyalakan motor dengan tergesa, ada yang berjalan cepat sambil sesekali menoleh ke arah laut. Suara tawa dan obrolan pelan yang tadi terdengar kini menghilang satu persatu, yang tersisa hanya suara ombak, terdengar makin keras, makin berat, seolah setiap hempasannya membawa sesuatu yang lebih dari sekadar air. Burina berhenti melangkah. Dadanya terasa sesak tanpa alasan yang jelas. Bulu kuduk di lengannya berdiri, bukan karena dingin semata, tapi karena perasaan tidak enak yang datang tiba-tiba, seperti firasat yang menekan dari dalam. "Mas," panggilnya pelan sambil merapatkan jaket hijaunya. "Aku kok merinding ya, anginnya aneh." Pak Arman menoleh sekilas, lalu tersenyum tipis. "Perasaan aja kamu, dari tadi juga anginnya begini, namanya juga pantai selatan," jawabnya santai. Dia melanjutkan berjalan, menuruni pasir yang sedikit basah mendekati bibir pantai. Burina tidak langsung mengikuti. Dia menoleh ke sekeliling. Entah sejak kapan, jarak antara mereka dan pengunjung lain terasa semakin jauh. Orang-orang kini berdiri berkelompok di kejauhan. Tidak ada lagi yang duduk santai dekat air. Bahkan warung kecil yang tadi ramai kini sudah menutup tirainya setengah. Angin kembali berhembus, tapi kali ini terasa berbeda. Bukan angin laut yang lembab dan segar, melainkan angin dingin yang kering, menyentuh kulit seperti jari-jari tipis yang menyapu pelan. Anak bungsu mereka, yang sejak tadi diam, tiba-tiba berhenti. Tangannya terlepas dari genggaman Burina. Matanya menatap lurus ke arah laut, tidak berkedip. "Bu," katanya pelan, suaranya terdengar kecil dan datar. "Itu siapa yang manggil?" Burina tersentak. "Manggil siapa, Nak?" tanyanya cepat sambil memegang kembali tangan anaknya. Anak itu tidak menjawab langsung. Dia hanya mengangkat tangan kecilnya, menunjuk ke arah laut yang mulai menggelap. "Itu," katanya lirih. "Yang di sana." Pak Arman ikut menoleh. Dia menyipitkan mata, menatap ke arah yang ditunjuk anaknya. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada perahu, tidak ada orang berenang, bahkan burung pun sudah jarang terlihat. Hanya laut luas yang bergulung perlahan. "Gak ada siapa-siapa," kata Pak Arman sambil tertawa kecil, meski tawanya terdengar agak dipaksakan. "Jangan ngarang, kamu capek kali." Tapi anak itu menggeleng pelan, wajahnya pucat. "Ada, Ayah. Tadi manggil namaku." Burina merasakan jantungnya berdegup lebih kencang. "Manggil pakai suara siapa?" tanyanya, berusaha tetap tenang. Anak itu terdiam beberapa detik. "Kayak suara orang," jawabnya ragu, tapi panjang. "Kayak ditarik?" Burina menelan ludah. Dia menoleh ke laut lagi. Saat itu, ombak yang datang tampak berbeda. Tidak lagi acak seperti biasanya, tapi membentuk garis panjang yang rapi, sejajar dengan bibir pantai. Satu garis, lalu di belakangnya garis lain. Seolah ombak itu berbaris, menunggu giliran untuk maju. Tidak ada busa yang pecah dengan keras. Semuanya terasa tertahan. Jaket hijau Burina berkibar pelan. Kainnya bergerak lembut, naik turun, meski angin hampir tidak terasa. Burina memegang ujung jaketnya, merasa kain itu dingin dan sedikit lembab, padahal jaket itu baru dipakai sore ini. "Mas," katanya lagi. Kali ini suaranya sedikit bergetar. "Ombaknya kok aneh ya?" Pak Arman menghela napas. Dia juga memperhatikan hal yang sama sekarang. Ada jeda aneh di antara suara ombak. Biasanya, suara laut tidak pernah benar-benar berhenti. Selalu ada desiran, deburan, atau setidaknya riak kecil. Tapi sekarang, suara itu seperti dipotong-potong, tidak utuh. Anak perempuan mereka mendekat ke Burina, memeluk lengannya erat-erat. "Bu, aku takut," katanya pelan. Burina mengusap rambut anaknya. "Gak apa-apa, Nak,
Kita sebentar lagi balik, katanya, meski dirinya sendiri tidak yakin. Pak Arman menoleh ke arah parkiran. Jaraknya tidak terlalu jauh, tapi terasa lebih jauh dari sebelumnya. Lampu-lampu motor mulai menyala satu per satu, lalu menghilang di jalan kecil yang menuju keluar. Pantai kini hampir kosong, hanya mereka yang berdiri cukup dekat dengan laut. Tiba-tiba, suara ombak berhenti. Bukan mengecil, bukan menjauh, tapi berhenti sepenuhnya. Sunyi, suara angin pun menghilang. Tidak ada desiran, tidak ada daun bergeser, tidak ada apa-apa. Bahkan suara napas mereka sendiri terdengar terlalu jelas. Bu Rina merasakan telinganya berdengung. Keheningan itu terasa menekan, seperti udara menjadi lebih berat. Anak bungsunya menggenggam tangannya semakin erat sampai terasa sakit. Dalam keheningan itu, Bu Rina merasa seolah ada yang menatap mereka, bukan dari satu arah, tapi dari banyak arah sekaligus. Dari laut, dari pasir, dari udara di sekeliling mereka. Lalu terdengar suara, pelan, sangat pelan, seperti kain basah yang diseret di atas pasir. Pak Arman menoleh cepat ke arah laut. "Kalian dengar itu?" bisiknya. Bu Rina mengangguk kaku. Anak-anak tidak menjawab, tubuh mereka gemetar. Dari kejauhan, di antara barisan ombak yang diam, terlihat sesuatu bergerak. Bukan manusia, bukan hewan, hanya bayangan gelap yang naik turun mengikuti gelombang, tapi bentuknya terlalu tinggi untuk disebut ombak. Bu Rina memicingkan mata, mencoba memastikan. Tapi semakin dia menatap, semakin bentuk itu terasa tidak jelas, seolah tidak ingin dikenali. Tiba-tiba, jaket hijau yang dikenakannya terasa ditarik pelan ke arah laut. Bu Rina terkejut dan refleks menarik kembali jaketnya. "Mas," serunya. "Pak." Arman langsung memegang lengan Bu Rina. "Kenapa?" "Jaketku kayak ketarik," jawab Bu Rina dengan suara hampir menangis. Pak Arman ingin mengatakan bahwa itu hanya angin. Tapi saat itu, tidak ada angin sama sekali. Rambut mereka tidak bergerak. Pasir di bawah kaki pun diam. Anak bungsu mereka mulai menangis pelan. "Bu," suaranya makin dekat. Katanya di sela isak. Bu Rina menoleh ke laut lagi. Kini suara itu terdengar lebih jelas. Bukan lagi seperti kain diseret, tapi seperti suara air yang dilangkahi pelan. Satu langkah, lalu berhenti. Lalu satu langkah lagi. Pak Arman mundur satu langkah. "Kita balik sekarang," katanya tegas, meski suaranya bergetar. Mereka berbalik bersamaan. Tapi saat itu, Bu Rina merasa kakinya seperti tertahan. Pasir di bawah sepatunya terasa lebih dalam, seperti menelan telapak kakinya perlahan. "Aku susah jalan," katanya panik. Pak Arman menarik tangannya. "Ayo, Rin." Saat mereka melangkah, suara ombak tiba-tiba kembali terdengar. Tapi bukan suara ombak yang normal. Suaranya datang bersamaan, besar, berat, seperti satu tarikan napas panjang dari laut. Langit di atas mereka kini hampir gelap. Warna ungu berubah menjadi hitam kebiruan. Garis laut dan langit nyaris menyatu. Bu Rina sempat menoleh ke belakang sekali lagi. Dan di saat itu, dia melihatnya. Di antara ombak yang mulai bergerak, ada sesuatu yang berdiri. Tingginya tidak wajar. Rambutnya panjang menjuntai, basah, menyatu dengan air laut. Tubuhnya samar, seperti terbuat dari bayangan. Tapi yang paling jelas terlihat adalah warna hijau yang melingkupi sosok itu. Hijau tua, pekat, bergerak mengikuti gelombang. Bu Rina menjerit. Tertahan, suaranya tidak keluar. Sosok itu tidak mendekat, tidak juga menjauh. Hanya berdiri, menunggu, seolah yakin bahwa cepat atau lambat, yang dipanggil akan datang sendiri. Saat mereka akhirnya berhasil melangkah menjauh dari bibir pantai, suara ombak kembali normal. Angin kembali berhembus, suara dunia kembali terdengar. Tapi, rasa dingin itu tidak hilang. Dan jauh di belakang mereka, di laut yang mulai gelap, barisan ombak kembali rapi. Seperti barisan yang sabar menunggu perintah berikutnya. Mereka akhirnya memutuskan untuk tidak langsung pulang. Hari sudah terlalu gelap, jalanan menuju kota cukup jauh, dan anak-anak terlihat kelelahan. Pak Arman mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua yang terjadi di pantai tadi hanyalah perasaan terbawa suasana, ombak besar, senja yang cepat gelap,
cerita-cerita lama yang tanpa sadar masuk ke kepala. Semua itu, menurutnya, bisa membuat orang membayangkan hal-hal aneh. Penginapan kecil itu berdiri tidak jauh dari pantai, hanya dipisahkan oleh jalan sempit dan beberapa pohon cemara laut. Bangunannya sederhana, satu lantai, cat dindingnya sudah mulai mengelupas. Lampu-lampu kuning menggantung di depan setiap kamar, cahayanya redup dan sedikit berkelip, seperti tidak pernah benar-benar terang. Suasana di sekitar penginapan terasa sunyi, jauh lebih sunyi dibandingkan pantai yang tadi mereka tinggalkan. Saat mereka turun dari mobil, udara terasa lebih dingin. Tidak ada suara kendaraan lain, tidak ada suara orang mengobrol. Hanya bunyi serangga malam dan debur ombak yang samar, tertahan jarak. Pemilik penginapan keluar dari balik meja kecil di lobi. Usianya sekitar 50 tahun, rambutnya mulai memutih, wajahnya tampak lelah tapi ramah. Namun, keramahan itu berubah sedikit saat pandangannya jatuh pada jaket hijau yang masih dikenakan Burina. Tatapannya berhenti terlalu lama. Bukan tatapan biasa, melainkan tatapan orang yang ingin mengatakan sesuatu tapi ragu. Alisnya mengerut. Bibirnya terbuka sedikit lalu menutup kembali. "Maaf, Bu," katanya akhirnya, suaranya rendah dan hati-hati. "Boleh saya pinjamkan selimut?" Jaketnya sebaiknya dilepas saja. Burina terkejut kecil. Dia menoleh ke Pak Arman, lalu kembali ke pemilik penginapan. Senyumnya muncul, tapi terasa kaku. "Oh, iya, Pak, maaf. Saya tidak tahu," jawabnya. Sopan. Pemilik penginapan mengangguk cepat, seolah lega. Dia mengambil selimut dari rak dan menyerahkannya. "Dipakai saja, Bu. Malam di sini dingin," katanya singkat. Tidak ada penjelasan, tidak ada cerita, tapi cara pria itu menghindari menatap jaket hijau Burina cukup untuk membuat perasaan tidak nyaman kembali muncul. Setelah masuk ke kamar, Burina melepas jaketnya dan menggantungnya di kursi kayu di sudut ruangan. Kamarnya kecil, hanya ada 2 tempat tidur yang disatukan, 1 lemari tua, meja kecil, dan kamar mandi sempit. Bau lembab tercium samar, seperti ruangan yang jarang benar-benar kering. Anak-anak langsung naik ke tempat tidur. Tampak lega akhirnya bisa beristirahat. Pak Arman menutup pintu dan mengunci dari dalam. "Sudah, jangan dipikirkan lagi. Kita tidur, besok pagi langsung pulang," katanya, lebih untuk menenangkan dirinya sendiri. Burina mengangguk, meski hatinya belum sepenuhnya tenang. Dia sempat melirik ke arah jaket hijaunya yang tergantung. Warna hijau lumut itu tampak lebih gelap di bawah cahaya lampu kamar yang redup. Malam semakin larut. Lampu dimatikan, hanya lampu kecil di dekat pintu kamar mandi yang dibiarkan menyala. Suara ombak hampir tidak terdengar dari dalam kamar. Hanya keheningan yang sesekali diisi oleh suara serangga. Burina berusaha memejamkan mata, tapi pikirannya tidak berhenti berputar. Wajah warga di pantai, tatapan pemilik penginapan, suara anaknya yang berkata ada yang memanggil. Semua bercampur jadi satu. Jaket hijaunya tiba-tiba terasa seperti benda asing, meski kini tidak ia kenakan. Entah sudah berapa lama dia terlelap, Burina terbangun karena perasaan aneh. Seperti ada yang bergerak di dalam kamar. Dia membuka mata, perlahan. Lampu kecil masih menyala, bayangan-bayangan samar menari di dinding. Dan di sudut kamar, jaket hijau itu bergerak. Bukan bergoyang karena angin, bukan jatuh, tapi bergerak pelan, seperti kain yang ditiup napas seseorang yang berdiri. Sangat dekat. Ujung jaketnya naik turun perlahan, lalu berhenti, lalu bergerak lagi. Burina menahan napas, dadanya berdegup kencang. Dia menoleh ke Pak Arman, yang tidur di sampingnya. Wajah suaminya terlihat tenang, napasnya teratur. Anak-anak juga tidur, pulas. Burina kembali menatap jaket itu. Kini gerakannya semakin jelas, seperti ada sesuatu yang tidak terlihat berdiri tepat di depannya, mengamati, menyentuh perlahan. Burina menarik selimut sampai ke dada. Dia ingin membangunkan Pak Arman, tapi tubuhnya terasa berat. Lidahnya keluh. Dia hanya bisa memejamkan mata, berharap semua itu hanya mimpi. Namun suara kecil mulai terdengar, sangat pelan, seperti suara kain digesekkan, disertai desahan halus yang hampir menyerupai napas. Entah kapan, Burina kembali tertidur.
Sekitar jam 2 pagi, Pak Arman terbangun mendadak. Matanya terbuka lebar, jantungnya berdegup keras. Dia tidak tahu apa yang membangunkannya, tapi ada perasaan kuat bahwa sesuatu tidak beres. Dia mendengarkan, ada suara ombak. Padahal jarak penginapan ke pantai cukup jauh. Seharusnya suara laut. Hanya terdengar samar. Tapi kini suara itu jelas, berat, seolah ombak menghantam tepat di balik dinding kamar. Pak Arman duduk perlahan. Dia melihat ke arah jendela. Jendela tertutup rapat. Tidak ada celah terbuka. Lalu suara lain muncul, menindih. Suara ombak. Suara perempuan. Lembut. Pelan. Seperti nyanyian tanpa lirik yang jelas. Nadanya panjang, ditarik-tarik, naik turun mengikuti irama yang tidak dikenal. Bukan lagu yang pernah Pak Arman dengar sebelumnya. Tapi entah kenapa, nada itu terasa familiar, seperti sesuatu yang seharusnya dikenal sejak lama. Pak Arman menelan. "Ludah, Rin," panggilnya pelan. Bu Rina tidak menjawab. Dia tidur, tapi wajahnya tampak tegang, alisnya berkerut, seperti sedang bermimpi buruk. Suara nyanyian itu semakin jelas. Datangnya bukan dari satu arah. Seolah mengelilingi kamar, menyusup dari dinding, lantai, dan langit-langit. Anak bungsu mereka bergerak gelisah. Bibirnya bergetar. "Bu," gumamnya dalam tidur. Pak Arman turun dari tempat tidur. Kakinya menyentuh lantai dingin. Dia melangkah pelan ke arah pintu kamar, berniat memastikan tidak ada orang di luar yang iseng. Tangan Pak Arman belum sempat menyentuh gagang pintu, ketika pintu itu bergerak sendiri. Bunyi klik kecil terdengar, lalu pintu terbuka perlahan. Tidak ada yang menyentuhnya, udara dingin langsung masuk, membawa aroma asin yang kuat. Aroma laut. Terlalu kuat untuk jarak sejauh itu. Pak Arman mundur selangkah. "Siapa?" tanyanya, suaranya gemetar. Tidak ada jawaban, hanya nyanyian yang kini terdengar lebih dekat. Dari luar kamar, di bawah lampu penginapan yang redup dan berkelip, terlihat sebuah bayangan. Bayangan itu berdiri diam. Tingginya hampir menyentuh lampu. Bentuknya tidak jelas, tapi warnanya sangat kentara. Hijau, hijau tua, pekat. Seperti kain basah yang menyerap cahaya. Bayangan itu tidak melangkah masuk, tidak juga pergi, hanya berdiri, seolah menunggu diundang. Pak Arman merasakan kakinya lemas. Dia ingin menutup pintu, tapi tangannya gemetar hebat. Suara nyanyian kini terdengar tepat di telinganya, meski sosok itu masih di luar. Bu Rina tiba-tiba terbangun. Matanya terbuka, langsung menatap ke arah pintu. Wajahnya pucat seketika. "Mas," bisiknya. Itu, anak-anak mulai terbangun. Anak perempuan mereka menutup mulutnya agar tidak berteriak. Anak bungsu mereka mulai menangis tanpa suara, air matanya mengalir deras. Bayangan hijau itu sedikit bergerak. Bukan melangkah, tapi seperti melayang, semakin mendekat ke ambang pintu. Dan saat itu, jaket hijau yang tergantung di kursi bergerak. Lagi, kali ini lebih keras, seolah ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Bu Rina menjerit pelan. Lampu di luar kamar berkedip cepat, lalu mati sesaat. Dalam gelap itu, nyanyian berubah menjadi bisikan, memanggil nama mereka, satu persatu. Dan saat lampu menyala kembali, bayangan hijau itu masih ada, lebih dekat, lebih jelas, seolah malam itu baru saja dimulai. Pagi datang dengan pelan, nyaris tidak terasa. Cahaya matahari menyelinap malu-malu di antara pepohonan cemara laut, jatuh miring ke halaman penginapan yang masih basah oleh embun. Suasana seharusnya terasa segar, seperti pagi di pantai pada umumnya, tapi pagi itu terasa berbeda. Udara terlalu dingin untuk ukuran pagi, dan laut di kejauhan tampak lebih gelap, seperti belum sepenuhnya terbangun dari malam. Pengelola penginapan berdiri di depan meja kecil lobi dengan wajah bingung. Sejak subuh tadi, ada perasaan tidak enak yang mengganjal dadanya. Dia terbiasa bangun pagi untuk membersihkan halaman dan mengecek kamar tamu, memastikan semuanya baik-baik saja. Tapi hari ini langkahnya terasa berat sejak awal. Matanya berulang kali melirik ke arah satu kamar di ujung bangunan. Kamar keluarga yang datang sore kemarin. Pintunya terbuka. Itu hal pertama yang membuatnya berhenti melangkah. Pintu kamar itu terbuka setengah.
Padahal semalam dia yakin betul semua pintu sudah tertutup rapat. Tidak ada tanda rusak, tidak ada bekas didobrak, hanya terbuka begitu saja, seolah penghuninya lupa menutup, atau sengaja membiarkannya terbuka. Dia mendekat perlahan. Setiap langkah terasa semakin berat, seperti ada dorongan halus yang menyuruhnya berhenti. Jangan masuk, jangan melihat lebih jauh. Tapi sebagai pengelola, dia tidak punya pilihan. "Pak, Bu," panggilnya pelan dari ambang pintu. Tidak ada jawaban. Dia melangkah masuk. Kamar itu sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada suara televisi, tidak ada suara anak-anak, tidak ada suara orang bersiap-siap seperti tamu lain pada umumnya. Yang ada hanya bau asin yang samar, bercampur dengan bau lembab ruangan. Tempat tidur terlihat rapi, selimut terlipat, bantal tertata, seolah tidak ada orang yang tidur di sana semalam. Tidak ada kusut, tidak ada bekas tubuh. Semua terlihat seperti kamar yang belum pernah dipakai. Tas-tas mereka masih ada, terletak rapi di sudut ruangan. Sepatu anak-anak masih berjajar di dekat dinding. Dompet Pak Arman tergeletak di atas meja kecil, bersama ponsel, kunci mobil, dan beberapa uang tunai. Semuanya tertinggal. Tidak ada satupun barang penting yang dibawa pergi. Pengelola itu menelan ludah. Tangannya gemetar saat dia melangkah lebih jauh masuk ke kamar mandi. Handuk masih tergantung, kering. Tidak ada tanda kamar mandi dipakai pagi itu. Mereka tidak mungkin pergi begitu saja, tidak dengan meninggalkan semua ini. Rasa dingin merambat naik dari telapak kakinya. Dia kembali ke tengah kamar. Pandangannya jatuh ke lantai. Di sana, di antara ubin yang kusam, terdapat pasir. Pasir basah, tidak banyak, tapi cukup jelas, membentuk jejak kaki kecil dan besar, bercampur, berderet rapi menuju pintu kamar. Jejak itu bukan berantakan seperti orang berlari atau diseret. Jejaknya lurus, tenang, seolah mereka berjalan biasa, pelan-pelan. Jejak pasir itu berlanjut keluar kamar, melewati teras penginapan, menuju jalan kecil, lalu mengarah lurus ke pantai. Pengelola itu menutup matanya sejenak. Dadanya terasa sesak. Ini bukan pertama kalinya dia melihat hal seperti ini. Sudah bertahun-tahun dia menjaga penginapan ini. Sudah cukup banyak cerita yang berakhir sama, dan semuanya selalu diawali dengan satu warna, hijau. Matanya kemudian tertuju ke atas meja kecil di dekat jendela. Di sana, jaket hijau milik Burina terlipat rapi, terlalu rapi. Seperti dilipat dengan hati-hati, bahkan lebih rapi dari lipatan orang biasa. Jaket itu basah. Bukan basah karena hujan, bukan basah karena tumpahan air. Basah oleh air asin. Saat pengelola itu menyentuh ujung jaket dengan ujung jarinya, aroma laut langsung tercium kuat. Bau garam yang menusuk, sama seperti bau yang sering tercium saat ombak besar menghantam karang. Dia menarik tangannya cepat-cepat, seperti baru saja menyentuh sesuatu yang panas. Beberapa menit kemudian, berita itu menyebar pelan-pelan. Beberapa warga sekitar mulai berdatangan. Tidak ada teriakan panik. Tidak ada keributan. Wajah-wajah yang datang justru terlihat muram, seolah mereka sudah tahu apa yang akan ditemukan. Seorang nelayan tua berdiri di depan pintu kamar, menatap ke dalam tanpa berkata apa-apa. Seorang ibu menutup mulutnya dengan tangan, matanya berkaca-kaca. Tidak ada yang bertanya, kemana mereka pergi, karena jawabannya sudah terlalu sering terjadi. Jejaknya ke pantai, kata pengelola itu akhirnya, suaranya serak. Tidak ada yang terkejut. Beberapa orang berjalan mengikuti jejak pasir itu. Jejak kaki tersebut masih jelas di tanah lembab, tidak terhapus, seolah sengaja dibiarkan utuh. Mereka berjalan pelan, diam, hanya suara langkah kaki yang terdengar. Saat sampai di bibir pantai, jejak itu berhenti. Tidak ada tanda kembali, tidak ada jejak kaki menuju daratan, hanya satu garis basah panjang di pasir, seperti bekas air laut yang baru saja naik sedikit lebih jauh dari biasanya. Laut pagi itu tampak tenang, ombaknya kecil, berayun lembut, nyaris bersahabat. Tidak ada yang tampak mencurigakan, tidak ada apapun yang terlihat membawa 4 orang pergi. Tapi semua orang di sana tahu, laut tidak selalu perlu terlihat ganas untuk mengambil. Tidak ada teriakan semalam,
Gumam salah satu warga. Aku tidak dengar apa-apa. Pengelola penginapan mengangguk pelan. Aku juga tidak. Tidak ada suara ribut. Tidak ada orang minta tolong. Itulah yang paling menakutkan. Tidak ada tanda perlawanan. Tidak ada suara panik. Tidak ada bukti bahwa mereka dipaksa. Seolah-olah mereka mendengar panggilan dan memilih. Untuk menjawabnya, seorang warga muda bertanya pelan, hampir berbisik, mungkin mereka jalan sendiri. Tidak ada yang menjawab, tapi beberapa kepala mengangguk kecil. Di pantai selatan, cerita seperti ini bukan hal baru. Mereka yang memakai hijau dianggap sudah menandai diri mereka sendiri. Bukan sebagai korban, tapi sebagai tamu. Dan tamu yang dipanggil, biasanya tidak melawan. Pengelola penginapan kembali ke kamar itu sekali lagi. Dia berdiri lama di tengah ruangan, memandangi tempat tidur yang rapi, mainan kecil anak yang tertinggal di sudut, dan jaket hijau yang masih basah di atas meja. "Maafkan kami," bisiknya pelan. "Kami sudah mengingatkan." Angin laut tiba-tiba berhembus masuk melalui pintu terbuka, membuat tirai tipis bergerak pelan. Pasir di lantai sedikit bergeser, seperti ada kaki tak terlihat yang melangkah pergi. Di kejauhan, laut berkilau diterpa matahari pagi. Indah, tenang, tidak menunjukkan rasa bersalah apapun. Dan di antara suara ombak yang pelan, jika seseorang mendengarkan dengan sangat saksama, ada nada halus yang terbawa angin. Seperti sisa nyanyian dari malam sebelumnya. Pagi itu berlalu seperti biasa bagi orang-orang luar. Tapi bagi warga sekitar, pagi itu hanya menambah satu cerita lagi. Satu keluarga lagi yang tidak pernah kembali. Dan satu jaket hijau lagi yang ditinggalkan, sebagai bukti bahwa larangan itu bukan sekadar tulisan di papan kayu tua. Sejak kejadian itu, suasana di sekitar pantai berubah pelan-pelan. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada berita besar di koran, tidak ada garis polisi yang dipasang lama-lama. Semuanya berjalan seperti biasa, seolah tidak pernah ada satu keluarga yang menghilang dalam satu malam. Tapi bagi warga sekitar, kejadian itu meninggalkan bekas yang dalam, seperti goresan tipis yang tidak terlihat, tapi selalu terasa. Beberapa hari setelah kamar itu dikosongkan dan barang-barang keluarga tersebut diamankan seadanya, papan larangan di pintu masuk pantai diturunkan. Papan kayu lama yang catnya sudah pudar itu dilepas dengan hati-hati. Tidak dibuang, tidak juga dibakar. Papan itu disandarkan di belakang gudang kecil milik warga, ditutup terpal, seolah masih menyimpan sesuatu yang tidak ingin benar-benar dilepaskan. Sebagai gantinya, dipasang papan baru. Kayunya lebih tebal, tiangnya lebih kokoh, catnya masih baru, merah menyala, mencolok bahkan dari kejauhan. Tidak ada lagi tulisan yang hampir hilang atau harus dibaca dengan menyipitkan mata. Kalimatnya ditulis besar, tegas, tanpa basa-basi. Pakaian hijau adalah undangan. Tidak ada kata dilarang lagi. Tidak ada nada memerintah. Hanya pernyataan. Dinginnya bukan main. Orang-orang yang pertama kali melihat papan itu biasanya berhenti sejenak. Ada yang tertawa kecil karena merasa itu hanya cara baru untuk menakut-nakuti wisatawan. Ada juga yang langsung terdiam, terutama mereka yang pernah mendengar cerita-cerita lama atau bahkan menyaksikan kejadian serupa dengan mata kepala sendiri. Warga sekitar jarang menjelaskan panjang lebar. Kalau ada yang bertanya, mereka hanya menjawab singkat. Nada suaranya tenang, tapi matanya serius. Pantai selatan itu bukan melarang karena benci, kata seorang bapak tua suatu sore. Laut tidak pernah benci manusia. Kalimat itu sering diulang dengan versi yang hampir sama, dari mulut ke mulut. Bagi warga, larangan itu bukan bentuk ancaman. Bukan pula sekadar mitos, itu lebih seperti peringatan halus, seperti seseorang yang mengetuk pintu pelan-pelan agar orang di dalam sadar sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Tapi yang berbaju hijau, lanjut bapak tua itu sambil menatap laut, dianggap sudah siap dipanggil pulang. Tidak ada yang benar-benar tahu sejak kapan kepercayaan itu dimulai. Ceritanya berbeda-beda, tergantung siapa yang bercerita. Ada yang bilang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Ada yang bilang sejak seorang bangsawan hilang di laut bersama pengiringnya. Ada pula yang bilang itu bukan soal warna semata, tapi soal niat dan sikap. Warna hijau hanya penanda yang paling mudah dikenali.
Hijau dianggap warna yang disukai penguasa laut. Bukan disukai dalam arti biasa, tapi dikenali. Seperti tanda yang berkata, "Aku melihatmu." Sejak papan baru itu dipasang, pengelola penginapan menjadi lebih tegas. Setiap tamu yang datang selalu diingatkan, dengan suara sopan tapi serius. Selimut disediakan, jaket dipinjamkan. Bahkan kadang ada kaos cadangan untuk wisatawan yang datang tanpa persiapan. Beberapa orang menuruti, beberapa menggerutu, tapi tidak sedikit yang akhirnya memilih pulang lebih awal, terutama setelah mendengar cerita tentang keluarga yang menghilang itu. Nama mereka tidak pernah benar-benar disebut. Warga jarang menyebut Pak Arman atau Bu Rina, mereka hanya menyebutnya sebagai keluarga itu, bukan karena lupa, tapi karena menyebut nama dipercaya bisa menarik perhatian sesuatu yang seharusnya dibiarkan diam. Waktu berlalu, minggu berganti bulan, pantai tetap ramai di siang hari. Anak-anak bermain pasir, pedagang kembali berjualan, wisatawan datang dan pergi. Semuanya tampak normal. Tapi saat sore mulai turun, suasana selalu berubah. Orang-orang mulai berkemas lebih cepat. Tawa berkurang, langkah menjadi lebih cepat. Tidak ada yang ingin berada terlalu dekat dengan laut saat matahari hampir sepenuhnya tenggelam. Dan di malam-malam tertentu, ada tanda-tanda yang selalu sama. Ombak menjadi terlalu rapi. Bukan besar, bukan ganas, tapi rapi. Datangnya teratur, sejajar. Seperti barisan yang dilatih dengan baik. Tidak saling bertabrakan, tidak berisik. Seolah laut sedang menahan diri. Angin yang biasanya bertiup konstan tiba-tiba diam. Bukan melemah, tapi berhenti. Udara terasa berat. Suara serangga menghilang. Satu persatu. Bahkan anjing-anjing yang biasanya menggonggong di kejauhan akan diam dan masuk ke kolong rumah. Warga yang peka biasanya langsung menutup pintu dan jendela. Lampu diredupkan. Tidak ada yang keluar rumah, meski hanya untuk merokok atau melihat laut. Kalau sudah begitu, kata seorang ibu sambil menarik selimut, itu bukan malam untuk dilihat. Orang-orang percaya, di malam seperti itu, laut sedang memanggil. Bukan memanggil sembarang orang, tapi mereka yang entah sadar atau tidak, sudah memberi tanda. Bisa karena pakaian, bisa karena sikap, bisa karena menganggap remeh. Kadang, warga mendengar suara langkah di pasir, pelan dan teratur, seperti orang berjalan tanpa terburu-buru. Tidak ada teriakan, tidak ada tangisan, tidak ada suara panik. Hanya langkah-langkah yang semakin menjauh. Beberapa mengaku pernah mengintip dari balik jendela. Mereka melihat siluet orang-orang berjalan ke arah pantai. Kadang satu orang, kadang sekelompok, kadang seperti keluarga. Orang-orang itu berjalan pelan, bahunya tegak, kepalanya lurus menghadap laut. Tidak menoleh, tidak berhenti, seolah tahu persis kemana mereka harus pergi. Warga tidak berani memanggil, tidak berani mengejar. Mereka tahu, yang berjalan itu bukan sepenuhnya orang yang mereka kenal lagi. Kalau sudah dipanggil, kata seorang nelayan, biasanya mereka ikut dengan sukarela. Dan keesokan paginya, selalu ada tanda-tanda kecil yang tertinggal. Jejak kaki di pasir yang basah, berhenti di bibir laut. Pakaian yang tertinggal rapi. Barang-barang pribadi yang tidak dibawa, seolah mereka pergi tanpa rencana untuk kembali. Tidak ada mayat yang ditemukan, tidak ada barang hanyut. Laut seolah menelan semuanya dengan rapi, tanpa sisa. Itulah yang paling menakutkan bagi warga, bukan karena hilangnya orang, tapi karena caranya. Pantai selatan tidak merampas, tidak menyeret, tidak memaksa, ia hanya memanggil, dan mereka yang merasa dipanggil, akan datang sendiri. Papan dengan tulisan merah itu berdiri diam, diterpa panas dan hujan. Catnya masih menyala, tidak memudar. Seolah setiap kali ada yang melanggar, warnanya justru semakin hidup. Anak-anak warga sudah diajari sejak kecil, jangan pakai hijau kalau ke pantai. Jangan bermain terlalu dekat saat senja. Jangan berteriak memanggil laut. Jangan sombong, bukan karena takut, tapi karena hormat. Laut itu tua, kata para orang tua, lebih tua dari cerita kita. Sampai sekarang, kalau malam terasa terlalu sunyi, dan ombak terdengar terlalu teratur, warga hanya saling bertukar pandang dari balik jendela. Tidak ada yang bicara, tidak ada yang bertanya. Mereka tahu, di luar sana,
Mungkin ada keluarga baru yang sedang berjalan, pelan, tanpa suara, mengikuti panggilan yang hanya mereka dengar. Dan seperti keluarga-keluarga sebelumnya, mereka akan menyatu dengan laut. Tidak sebagai korban yang melawan, tapi sebagai tamu yang memenuhi undangan. Dan pantai itu, seperti biasa, akan kembali tenang keesokan harinya. Indah, damai, seolah tidak pernah mengambil siapapun.